Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Amri dengan NIM 2304030015 dari kelas MBS 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisi mengenai rangkuman materi e-kultur dan social network sebagai pengganti UTS. Dalam video ini kita akan membahas sejarah media sosial, transformasi budaya digital, komunitas virtual, dan ekonomi digital. Untuk bagian pertama, yakni mengenai sejarah dan perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial dimulai dari evolusi internet yang pada tahun 1960-an dikembangkan untuk kepentingan militer dan akademisi dengan cakupan yang terbatas. Pada akhir tahun 1970-an lahirlah Bulletin Board System atau BBS sebagai cikal bakal interaksi online untuk saling kirim pesan teks. Kemudian tahun 1997 menjadi titik penting dan lahirnya Six Degree, jejaring sosial pertama yang memperkenalkan fitur profil pengguna dan daftar teman. Kemudian memasuki tahun 2002, Friendster langsung booming di Indonesia dan juga Asia dengan membawa banyak fitur yang menarik. Adapun era 2003 hingga 2005 menjadi masa kelahiran platform besar seperti MySpace, LinkedIn, YouTube, dan juga Facebook. Pada masa ini internet mulai merambah luas melalui warnet dan juga koneksi rumah. Facebook yang diluncurkan pada tahun 2024 berhasil mengalahkan MySpace hanya dalam kurun waktu 2 tahun dengan menghadirkan fitur yang interaktif dan sangat menarik. Kemudian tahun 2010 menjadi tahun yang mengubah segalanya dengan lahirnya Instagram yang memperkenalkan paradigma baru atau memunculkan istilah baru yakni FOMO atau Fear of Missing Out. Kemudian pada tahun 2017 TikTok hadir dengan konsep video entertainment dan sukses besar, terutama saat pandemi, didukung oleh smartphone yang mendukung editing video dan banyak juga aplikasi edit video gratis. Bagian kedua, yakni e-budaya dan transformasi budaya digital. E-kultur adalah transformasi budaya melalui pemanfaatan teknologi digital, di mana budaya yang dulu hanya bisa dialami secara langsung, kini bisa diakses dan ditampilkan di ruang virtual. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, dari yang tadinya hanya bertemu langsung kini menjadi bisa dilakukan melalui pesan teks, video call, atau komentar. Ini bukan hanya soal komunikasi, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk identitas diri dan membangun jejaring sosial. Media sosial kini telah berkembang menjadi ekosistem kompleks yang mencakup aspek sosial, aspek budaya, ekonomi, bahkan politik. Kita bisa belanja, kerja, belajar, dan juga kampanye politik semuanya melalui media sosial. Salah satu fungsi penting e-kultur adalah pelestarian identitas budaya, di mana masyarakat bisa mempublikasikan nilai-nilai lokal dan nasional dengan jangkauan global. Misalnya tarian tradisional bisa diunggah ke TikTok atau di TikTok sehingga dapat ditonton jutaan orang dari seluruh dunia. Platform digital juga berfungsi sebagai media pendidikan yang memungkinkan kita belajar tentang sejarah, seni, dan tradisi lokal melalui konten interaktif yang menarik. Digitalisasi nilai budaya ini juga membuka peluang ekonomi karena budaya yang dipromosikan melalui jejaring sosial bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif. Banyak daerah wisata yang ramai pengunjung karena viral di media sosial. Selanjutnya bagian 3, yakni komunitas virtual, daring dan luring. Ada 2 jenis komunitas yang perlu kita pahami, yaitu komunitas daring dan juga komunitas luring. Di mana komunitas daring adalah komunitas yang terbentuk melalui media digital seperti grup Facebook, fandom K-pop di Twitter, atau forum diskusi di Kaskus. Ciri khasnya adalah interaksi dilakukan melalui teks, audio, atau juga video tanpa perlu bertemu langsung.
serta sangat fleksibel karena tidak terikat ruang dan juga waktu. Sementara itu, komunitas luring terbentuk melalui pertemuan tatap muka seperti Karang Taruna, kelompok arisan, atau kelompok motor komunitas motor yang terikat pada ruang dan waktu tertentu, namun memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Meskipun berbeda, kedua komunitas ini memiliki kesamaan. Keduanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan minat yang sama, menciptakan rasa memiliki di kalangan anggotanya, berfungsi sebagai platform untuk interaksi sosial dan pertukaran informasi, serta memiliki norma dan aturan yang membimbing perilaku anggotanya. Dalam komunitas digital ada struktur yang membagi peran anggota, di mana ada admin atau moderator adalah pengelola utama yang mengatur aturan dan menjaga etika komunikasi. Kemudian anggota inti atau anggota aktif adalah motor penggerak yang sering memposting dan memulai diskusi. Kemudian ada anggota biasa, ada yang merupakan mayoritas yang sesekali aktif. Sedangkan lurkers adalah pengamat pasif yang lebih banyak mengamati tetapi tetap penting karena memperluas jangkauan pesan. Komunikasi daring memiliki kelebihan seperti jangkauan luas, tanpa batas geografis, fleksibel waktu, biaya efisien, dan mudah diakses. Namun kelemahannya adalah kehilangan ekspresi nonverbal, risiko anonimitas yang biasa menimbulkan konflik, kemudian ketergantungan pada teknologi dan ikatan emosional yang lebih lemah. Sebaliknya, komunitas luring memiliki kelebihan interaksi tatap muka yang lebih kaya dan kepercayaan yang mudah terbangun, tapi terbatas pada ruang dan waktu, biaya lebih besar, dan skala anggota terbatas. Selanjutnya bagian 4, ekonomi digital dan budaya konsumsi. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ekonomi digital yang tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga mengubah budaya masyarakat dalam hal konsumsi dan belanja. E-commerce sebagai pilar utama ekonomi digital memungkinkan kita belanja di mana dan kapan saja melalui smartphone dengan pilihan produk yang jauh lebih banyak. Perilaku konsumen pun berubah. Sekarang kita cek harga di beberapa toko online, baca review dari pembeli lain, dan mencari diskon sebelum membeli, sehingga konsumen jadi lebih kritis dan selektif. Yang menarik adalah munculnya ekonomi kreator atau influencer ekonomi, di mana para kreator konten atau influencer kini punya peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian dengan membangun kepercayaan melalui konten seperti review produk atau memberikan rekomendasi. Rekomendasi dari influencer sering lebih dipercaya dibanding iklan biasa karena terasa lebih personal dan juga jujur. Media sosial sekarang bukan hanya tempat bersosialisasi, tetapi juga sebagai etalase digital di mana kita terus-menerus terpapar tren baru, rekomendasi produk, dan berbagai promosi. Platform seperti Instagram ataupun TikTok menggunakan algoritma yang menampilkan konten sesuai preferensi kita, sehingga kita sering terpapar produk yang relevan dan sesuai dengan minat kita. Ini membuat pola konsumsi kita menjadi lebih impulsif, tidak selalu berdasarkan kebutuhan. Ekonomi kreator juga membuka peluang ekonomi baru di mana orang bisa menghasilkan uang dari hobi mereka seperti membuat konten di YouTube, TikTok ataupun Instagram, sehingga memperluas lapangan kerja di sektor digital. Selanjutnya, dampak dan tantangan media sosial. Perlu kita ketahui bahwa media sosial sendiri memiliki dampak positif dan juga tantangan yang perlu kita pahami. Di satu sisi, media sosial membuka peluang yang luar biasa dengan kemudahan akses yang memungkinkan masyarakat dari berbagai macam lapisan dapat terhubung dengan berbagi dan berpartisipasi dalam percakapan publik.
Namun di sisi lain ada tantangan yang harus diwaspadai. Maraknya perilaku antisosial dan munculnya kelompok yang menyimpang menjadi perhatian terutama di kalangan anak muda. Penyebaran hoaks dan cyberbullying menjadi masalah yang sering terjadi dan bisa merusak tatanan sosial. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali bisa menyebabkan kecanduan dan berpotensi meningkatkan perilaku negatif dan menurunkan interaksi tatap muka dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian masalah perilaku konsumtif juga meningkat karena kita terus-menerus terpapar iklan dan rekomendasi produk sehingga kita sering membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Selain itu ada masalah kesenjangan digital di mana tidak semua orang punya akses yang sama terhadap teknologi dan internet, sehingga mereka yang tidak punya akses jadi tertinggal dalam beberapa aspek ancaman keamanan seperti peretasan, pencurian data dan penipuan online juga semakin marak, sehingga kita harus lebih hati-hati dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Sekian rangkuman materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang kultur dan social network. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.